Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan karena banyak yang tanya tentang kitab Amsilati atau buku Amsilati, berapa jilid dan jilid apa saja, jumlahnya berapa, termasuk yang harus dimiliki pertama kali itu apa. Amsilati adalah sebuah metode program pemula membaca kitab kuning, metode praktis mendalami Al-Quran dan membaca kitab kuning. Adapun jumlahnya yaitu sebanyak 10. Pertama jilid 1, kemudian jilid 2, lalu jilid 3, ini 3, kemudian jilid 4, jilid 5. Nah, adapun jilid atau materi yang menjadi pembahasan adalah sebanyak 5 jilid. Di jilid 1 sampai jilid 5 ini adalah materi pembahasan. Selain itu ada rumus. Nah, ini rumus kaidah, rumus dan kaidah. Ini adalah mencakup, memuat atau isinya adalah mulai dari jilid 1 sampai jilid 5 terangkum di dalam rumus kaidah ini. Tujuannya adalah memudahkan di dalam belajar atau menghafal dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 dan jilid 5. Jadi cukup dengan membawa satu buku atau cukup dengan belajar satu buku untuk menghafal materi di jilid 1 sampai dengan jilid 5. Ada pula yang namanya adalah khulasoh. Khulasoh ini adalah disebut pula dengan Nazam Alfiyah Ibnu Malik. Yang isi khulasohnya adalah kurang lebih atau banyaknya di sini 184 nazam. 184 nazam belum termasuk nazam terjemahnya. Jadi bisa jadi hafal 184 nazam ini 2 kali lipat lebih, berarti hampir hafal 300. Kalau diumpamakan dengan bait yang lain, di satu nazam ada yang memiliki arti sampai dengan 2. Adapun sebagai penunjang adalah ada yang namanya praktek penerapan rumus. Ada tatimah 1, ada tatimah 2. Tatimah 1 ini adalah dimulai setelah jilid 3. Jadi mulai menghafal ini setelah jilid 3. Kemudian untuk tatimah 2-nya ini adalah merupakan 3 langkah praktek. Berikut penyaringan dan pentarjihan ada di tatimah 2. Mengurai di dalam bacaan kitab seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah menjadi apa? Diurai dari isim semua jenis isim. A1, A2, A3. Berikut juga kemudian bila fi'il itu B1, B2, B3 itu dirumus juga di dalam tatimah. Di dalam menterjemah sekaligus penyaringan dan pentarjihan. Umpama ada 2 lafal seperti mim fa ain lam, bisa muf'ilun, bisa mufa'ilun, bisa mufa'alun. Hamzah fa ain lam bisa uf'ul, bisa af'ala. Maka itu yang menentukan nanti ada penyarian dan pentarjihan. Cara belajarnya di tatimah 2. Tak kalah pentingnya adalah ada metode praktek memahami sorof dan iqlal. Jadi sorof dan iqlalnya ada buku tersendiri
dikarang oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Di sorfiyah ini adalah untuk sorof dan lam. Ini juga bisa dimulai dari jilid 4 atau ketika menjumpai lafal-lafal yang asing. Pembelajarannya di sini. Seperti qolah di jilid 4 itu ada pembahasan fi'il qolah. Ini bisa juga dilihat di sorfiyah asalnya apa, termasuk bina apa. Jadi di sorfiyahnya ini sekaligus pengenalan bina dan asal serta mentasrif baik lughawi atau istilah. Dengan demikian maka dengan belajar amsilati itu tidak hanya ilmu nahwiyah saja, akan tetapi juga dilengkapi dengan sorfiyah dan ikhlas. Nah, yang perlu dimiliki pertama kali di dalam belajar ilmu amsilati setidaknya adalah 3 buku. Setidaknya ada 3 buku bagi pemula. Apa yang harus dimiliki adalah jilid 1 karena memang materinya jilid 1 harus dimiliki. Kemudian adalah Nadham Alfiyah atau disebut dengan Hulasah, ringkasan daripada Alfiyah Ibnu Malik. Jadi yang sebanyak tadi 184. Kemudian rumus dan kaidah untuk membantu memudahkan di dalam menghafal dan memahami. Ini cukup bahas 1. Atau ketika awal pembelajaran membaca rumus kaidah yang diikuti dengan nadham al-fi'l. Jadi saya ulangi lagi, dari 10 buku tadi materinya itu adalah jilid 1 sampai jilid 5. Tatimah 1 dan tatimah 2 sebagai penunjang. Kemudian sorfiyahnya adalah untuk membahas sorof dan iklal. Itu pun dilakukan setelah apabila menemukan nanti lafal-lafal asing atau mau mentasrif atau mau mengetahui asalnya, baik tasrif istilahi dengan tasrif istilahi. Itu ada di sorfiyah. Nah, kemudian di dalam rumus ini, saya ulangi lagi, ini adalah mencakup dari semua jilid 1 sampai dengan jilid 5. Termasuk juga untuk edisi baru sorfiyah rumus dan kaidah ini ada penambahan-penambahan tanya jawab sekaligus beberapa penambahan nadham dan pengertian yang tidak ada mulai dari jilid 1 sampai dengan jilid 5. Jadi harus dimiliki memang. Sebab yang tidak ada di jilid 1 sampai jilid 5, begitu juga yang tidak ada di dalam nadham Hulasah yang kecil ini terdapat di dalam rumus. Saya ulangi lagi, apa yang harus dimiliki untuk pertama kali dalam belajar? Yang perlu dimiliki pertama kali dalam belajar adalah dalam belajar amsilati jilid 1 Hulasah dan rumus. Inilah yang harus dimiliki pertama kali. Setelah hatam jilid 1, baru menambah pada jilid 2, begitu seterusnya. Nah, setelah hatam jilid 3 nanti, maka memahami atau materinya adalah tatimah 1, yaitu dihafalkan. Isinya adalah dari jilid 1 sampai dengan jilid. Kemudian tatimah 2 adalah untuk langkah praktek, 3 langkah praktek, termasuk juga penyaringan dan pentarjian dalam lafal atau ibarat di dalam kitab atau bahasa. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi bahwa amsilati itu bukunya sebanyak 10, jilid 1 sampai dengan jilid 5 adalah materi, ada tatimah 1, tatimah 2 sebagai pelengkap di dalam pembelajaran, kemudian ada rumus kaidah yang merupakan rangkuman daripada semua jilid 1 dan jilid 2, termasuk pula dalam edisi yang baru terdapat penambahan materi baik nadham juga dilengkapi dengan soal tanya jawab, dan
yang terakhir yang ke-10 adalah sorofiyah yang membahas tentang sorof dan iklan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman yang kurang paham atau tidak mengetahui apa saja buku Amsilati, banyaknya berapa, dan yang harus dipelajari pertama kali itu apa. Sekian dari saya, atas kesalahan dan kekurangan, kelebihan, dan tutur kata yang kurang jelas, mohon maaf. Silakan selanjutnya tonton terus channel Mahfud Rosi. Insya Allah akan melengkapi materi-materi dan praktek tentang Amsilati. Kunjungi channel Mahfud Rosi, MOHMAHFUDHROZY. Saya ulangi lagi, MOH spasi MAHFUDH spasi ROZY. Jangan lupa subscribe dan ikuti. Insya Allah akan ada live streaming nanti di dalam pembelajaran Amsilati. Semoga bermanfaat dan berbarokah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.